Spekulasi masa depan Luka Modric memasuki babak baru. Sang gelandang telah resmi memperpanjang kontraknya di skuad Real Madrid. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan keputusan Modric untuk bertahan di Bernabeu. Sang gelandang mendapatkan kontrak jangka pendek. Ia dikontrak selama 1 tahun hingga tahun 2025 mendatang. Dalam laporan mereka, Real Madrid tidak menyebutkan apakah ada klausul perpanjangan kontrak sang gelandang. Pada kesempatan yang sama, Real Madrid juga mengumumkan bahwa Modric akan menjadi kapten Los Blancos di musim 2024-2025 nanti. Chelsea merilis pernyataan setelah Enzo Fernandez mendapatkan reaksi keras dari rekan satu timnya atas perayaan juara Copa America 2024 yang bernada rasial. Enzo memposting sebuah video ke media sosial yang memperlihatkan para pemain Argentina menyanyikan lagu yang ditujukan untuk Prancis. Pemain Argentina menyanyikan bagaimana pemain Prancis berasal dari Angola atau memiliki ibu Nigeria dan ayah Kamerun. Chelsea pun kini mengonfirmasi bahwa investigasi internal sedang dilakukan. Sementara itu, Enzo telah memposting permintaan maafnya. Thiago Alcantara kembali ke Barcelona usai pensiun. Ia balik ke Barca bukan untuk bermain, tetapi masuk staf kepelatihan di bawah Hansi Flick. Thiago bakal berada di bench Barcelona sepanjang pramusim. Pria keturunan Brazil ini ikut dalam rombongan Barcelona yang melakoni tur ke Amerika Serikat untuk menjalani sejumlah uji coba pramusim. Thiago merupakan produk asli La Masia. Ia pernah membela tim utama Barcelona pada 2019 sampai 2013 sebelum pindah ke Bayern Munich. Di Bayern inilah Thiago pernah dilatih oleh Flick. Kedekatan yang terjalin dengan Flick ini membuatnya kini bisa masuk staf kepelatihan Barcelona. Manchester United siap sikut Arsenal dalam perburuan pemain baru untuk kompetisi musim depan. Kini, Manchester United bahkan siap bersaing untuk memburu winger Girona, Viktor Sigankov. Menurut laporan Goal Internasional, Erik ten Hag telah berbicara dengan pemain tersebut dan telah memberitahu Sigankov untuk bermain di Old Trafford musim depan. Akan tetapi, Manchester United juga harus merogoh kocek cukup dalam untuk menebus Sigankov dari Girona. Tim berjuluk Setan Merah itu setidaknya harus mengeluarkan dana sebesar 30 juta euro atau sekitar 528 miliar rupiah. Bayern Munich akhirnya resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka asal Jepang, Hiroki Ito. Bayern merekrut Ito dari Stuttgart secara permanen. Menurut Fabrizio Romano, Bayern menebus klausul dalam kontraknya senilai 30 juta euro. Di Allianz Arena, Ito dikontrak 4 tahun hingga 2028. Pemain yang diboyong dari VfB Stuttgart itu mengungkapkan kesan di hari-hari pertama kedatangannya di Bayern. Dalam pengakuannya, para pemain Bayern memberikan sambutan yang begitu hangat di awal-awal kedatangannya. Oleh sebab itu, Ito meyakini bahwa dirinya tidak akan membutuhkan waktu adaptasi yang terlalu lama di Bayern. Enzo Fernandez tersangkut masalah rasisme saat merayakan juara bersama timnas Argentina. Dia merekam dan menyanyikan chant rasis bersama penggawa tim Tenggo lainnya di bus. Nyanyian itu dinilai mengejek Prancis yang banyak diisi pemain keturunan Afrika. Enzo Fernandez telah menyampaikan permintaan maaf di media sosial atas nyanyian rasis Argentina. Namun penolakan terhadap pemain 23 tahun itu ditunjukkan rekan setimnya di Chelsea. Melansir Daily Mail, ada 3 pemain Chelsea berhenti mengikuti Fernandes di Instagram. Ketiganya yakni Axel Disasi, Malo Gusto, dan Wesley Fofana. Real Madrid mulai aktif dalam penambahan kekuatan skuadnya di bursa transfer musim panas 2024. Usai meresmikan transfer Kylian Mbappe, pihak klub diklaim masih belum melupakan rencana untuk merekrut Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. El Real juga disebut cukup optimis bisa segera mengamankan tanda tangan sang pemain. Selain karena Trent belum tentu masuk dalam skema permainan Arne Slot, dirinya juga tak menutup kemungkinan hengkang. Sebab masa baktinya di Anfield juga akan selesai pada tahun 2025 mendatang. Awal bulan ini, Barcelona mengumumkan bahwa mereka telah resmi mendaftarkan permata La Masia, Lamine Yamal, dan Pau Cubarsí sebagai pemain tim utama di La Liga. Kedua talenta luar biasa itu menikmati musim terobosan mereka di musim 2023-2024. Yamal dan Cubarsí juga akan mendapatkan nomor seragam baru di Barcelona, dan kini Yamal sudah memilih nomor punggung yang akan ia kenakan. Yamal resmi memilih nomor punggung 19. Itu merupakan angka yang sama dengan nomor punggungnya bersama tim nasional Spanyol di musim panas ini di UEFA Euro 2024.
Romelu Lukaku menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar jual Chelsea di musim panas ini. Sang pemain kini dikabarkan tertarik untuk bereuni dengan Antonio Conte di Napoli. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Conte juga sudah menjadikan Lukaku sebagai target utama, terlebih saat ini juga belum ada kepastian terkait masa depan Victor Osimhen. Andai sang pemain akhirnya hengkang, Napoli juga diklaim bakal segera melakukan negosiasi dengan Chelsea terkait kepindahan Lukaku. Antonio Conte dan Romelu Lukaku memang sudah pernah bekerja sama di tahun 2019 hingga 2021. Masa depan Alexis Saelemaekers di AC Milan tampaknya akan berubah dengan adanya minat yang kuat dari beberapa klub Liga Inggris. Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemain sayap Belgia tersebut menjadi target incaran 3 klub Inggris setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses di Bolonya. 3 klub Liga Inggris yang tertarik pada Saelemaekers yakni Leicester City, Ipswich Town, dan Nottingham Forest. Manajemen klub Milan akan mendengarkan tawaran yang masuk dan lebih memilih opsi penjualan permanen. Harga yang diminta untuk Saelemaekers diperkirakan sekitar 10-15 juta euro. Barcelona bergerak cepat untuk mendatangkan bintang timnas Spanyol Nico Williams pada bursa transfer musim panas ini. Bersaing sengit dengan Arsenal dan Chelsea, manajemen Blaugrana berusaha keras merampungkan kesepakatan dengan sang pemain. Saat ini fokus Blaugrana adalah menjalin kesepakatan dengan Nico secara pribadi. Dilansir dari Barca Universal, saat ini manajemen Blaugrana sedang melakukan negosiasi intensif dengan Nico. Salah satu yang kini harus didiskusikan Barcelona bersama sang pemain adalah masalah gajinya. AS Roma telah resmi menjual gelandang Houssem Aouar ke Al Ittihad dalam sebuah kesepakatan yang dilaporkan bernilai 12 juta euro. Nilai tersebut merupakan sebuah keuntungan besar bagi klub. Pasalnya, ia baru pindah ke Stadio Olimpico sebagai pemain gratisan setelah meninggalkan Olympique Lyon. Artinya kini AS Roma mendapatkan pemasukan cukup besar yakni 211 miliar rupiah hanya untuk penjualan Aouar. Aouar sendiri hanya mencetak 4 gol dalam 25 penampilan kompetitif bersama AS Roma. Namun ia gagal mendapatkan waktu bermain secara reguler di bawah asuhan Jose Mourinho maupun Daniele De Rossi. Kiper kedua Atletico Madrid Horatio Moldovan berpotensi angkat kaki di musim panas ini. Moldovan baru saja bergabung di bursa Januari lalu, namun sejak merapat ke Metropolitano, ia sama sekali belum pernah bermain lantaran posisi Jan Oblak di bawah Mister sulit digoyang. Hal tersebut membuatnya frustasi dan ingin meninggalkan klub. Menurut laporan Football Espana, Atleti tak keberatan andai sang pemain angkat kaki dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis Mateo Moreto, Rayo Vallecano tengah menjalin komunikasi dengan Horatio untuk merekrutnya di musim panas ini. Spekulasi masa depan Mason Greenwood nampaknya akan segera berakhir. Sang penyerang dilaporkan sudah sepakat untuk menjadi pemain Marseille di musim depan. Dilansir Fabrizio Romano, MU mendapatkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk jasa sang penyerang. MU juga memasukkan klausul bagi hasil, di mana 50% dana penjualan Greenwood ke klub lain akan masuk ke kantong setan merah. Menurut laporan yang sama, Greenwood akan berkarir cukup panjang di Prancis. Marseille memberikannya kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela klub Ligue 1 itu hingga 2029 mendatang.